Halo, masih bersama gua dan rekan gua. Siapa nama lo? CD. Ya, 2 MC yang baru 3 kali ini masuk YouTube ya. Sebelum-sebelumnya nggak pernah ya. Kali ini kita episode ketiga Tobrut ya. Oh, ketiga nih ya. Udah ketiga nih. Gua kira udah ketiga ratus. Ini tayangnya bakal bulan puasa nih nonton. Oh iya, pas tuh nungguin bulan buka puasa ya, abis sahur ya. Biar pas. Kali ini kita masih berada di tempat yang sama dengan episode kemarin, masih berada di WNT Music Studio. Jangan lupa follow Instagramnya ya, WNT ya. Di Google Maps juga udah ada, cek aja. Oke, jadi ini kita kedatangan band metal nih. Band metal. Metal dari Raptors. Tepuk tangan ya Raptors. Oke. Mungkin perkenalan dulu lah ya, standar deh perkenalan dulu nih dari teman-teman Raptors. Mukanya jangan tengah-tengah, coba agak senyum-senyum dikit. Kamera lihat di depan aja, senyum-senyum. Halo, nama gue Nando. Posisi gue di bass. Nando. Next. Terus siapa nih? Ntar lu. Oh, di sini. Gua Deo, gua biasanya ngereok. Waduh. Reok Ponorege. Kuda kepang juga enggak? Gua Adi, gitar kentrung. Malam minggu di lampu merah. Gitar kentrung. Soalnya gua kemarin nonton episode pertama itu kayaknya aneh-aneh tuh pas anti-color tuh kemarin. Aneh-aneh ya. Gua kayak ini gua enggak lah, itu mah standar tuh. Standar itu ya. Standar tuh. Lanjut. Gua Sidun di gitar 1. Gitarnya ada berapa Agak nih? bener ya. Beneran lah sekali. Agak bener nih, agak Oke, bener. kalau gitu ya. Ini kalau dari skrip ya, gua kan masih MC magang ya kan. Masih MC Jadi magang. nggak apa-apa lah ya baca skrip ya kan. Wajib. Wajib lah ya. Jadi bener nggak sih dari Gosip Underground kali ini bikin band karena bersaudara nih? Gosip, masih gosip tuh. Sebenarnya sih nggak bersaudara ya kita orang ini. Kita orang. Ya, Sumatera Pride, Lampung Pride, kita orang. Sebenarnya kita ini bukan saudara. Ya saudara dari Nabi Adam lah. Asik. Jadi gak ada yang saudara ya, teman-teman semua ada ya. Ya teman tetangga lah, lebih ke tetangga. Satu kampung lah intinya. Satu kampung kita. Boljuk. Tapi gua kan ini nih, Mas Boy nih. Gua kan denger Raptors ini kan kalau apa ya, lagunya nih pernah denger di sebelumnya, tapi namanya bukan Raptors. Oh, namanya dulu itu kalau nggak salah Sila on acting, Sila Jensen. Sila Jensen. Oh, Sila. Itu gimana itu? Kenapa dari Sila Jensen itu bisa Sampai ke Raptors gitu ya? jadi Raptor? Apakah kalian itu penggemar T-Rex gitu kan ya? Ya, apa penggemar dinosaurus gitu kan? Apa gimana itu bisa jadi namanya dari Sila Jensen ke Raptors? Kenapa nggak Sila musik sudah ada di cut gitu ya? Jangan kita promoin itu. Kenapa bisa dari Sila Jensen ke Raptors? Sila Jensen ke Raptors itu kayaknya karena ada sengketa aja sih itu. Ini perusahaan properti apa band? Biar clear aja sekalian karena ada sengketa, mungkin dia bisa lebih jelasin lagi, mungkin Sidun lah karena dia yang orang paling lama di awal pembentukan band, mungkin si Sidun bisa jelasin. Lo orang baru lah ya. Agak baru aja. Sebenarnya Sila Jensen itu ya udah lumayan sih namanya ya kalau menurut kita. Makanya kalau kita ketika kita buat kemarin bentuk band, ada 2 personil yang memang udah keluar dari Sila Jensen itu, dan mereka ngajak ngeband lagi. Kebetulan gua pribadi diajak itu udah ogah lah ngeband bareng dia gitu. Udah gope dong ya? Udah gope ya? Iya. Gope. Ya akhirnya ya gua bentuk sendiri, gua sama Adi berdua bentuk nama. Kebetulan pas lagi sengketa itu, pakai nama apa ya? Kebetulan kawan datang bawa rokok Raptor. Tolong di Untung kawannya nggak bawa rokok Mami baru ya kan? belum ada itu, kayaknya belum keluar. New Mother. Nah, pakai apa Raptor itu kan pakai A kan, Raptor ya. Terus gua
Plesetin lah pakai jadi Raptor. Cukup Ya, filosofis namanya. Iya, itulah Filosofis sejarahnya. banget. Jadi Dan itu bukan T-Rex itu sebenarnya. Bukan ya? Burung pemangsa. Oh iya benar. lu yang buat sih lu yang ngerti. Mana enggak koordinasi satu band gila. Kata biar serem aja ya kan. Kenapa nggak gambar kuntilanak dulu? Jadi gini nih, perbedaan Sheila Jensen dengan Raptor itu apa? Apakah masih sama dengan kalau di Sheila Jensen itu genrenya apa? Di Raptors ini genrenya itu apa? Iya, kan orang-orangnya juga udah genti nih ya kan. Secara orangnya udah ganti personil kan? Sheila Jensen itu genrenya dulu itu ya nggak jelas sih sebenarnya. Nggak jelas sih. Metal apalah dulu itu ya. Kalau di Raptor ini kita lebih pengen ke metalcore. Lebih ke metalcore. Tapi waktu Sheila Jensen tuh kalau nggak salah 2000 berapa ya? 2011-an lah ya. 2011-an. Nah, pas ganti ke Raptors ini di tahun-tahun berapa tuh? Ke Raptor ini 2018-an ya. 2000. Tanya biar agak lama. 2018 ya. 2018 Tapi tadi gua baca biografinya 2023. Biar agak senior dikit ya. Malah orang penyal ditantang. Gak dikira ntar sore. Pertanyaan selanjutnya nih. Di akhir tahun kemarin kan kalian sudah merilis 4 single ya? Iya. 4 single. Itu rencananya mau dibawa kemana itu? Apa mau dibawa jadi suatu album ke depannya atau EP atau gimana? Iya masih rencana sih, tapi rencana yang nggak tahu jadi rencana apa enggak karena orangnya kan agak ngalor ngidur juga ya. Kebetulan nanti di 2024 ini targetnya abis Lebaran, kata si Dun sih abis Ba'da sholat taraweh, habis sholat Idul Fitri bakal launching albumnya sih. Jadi dari 4 itu bakal berkesinambung dengan untuk satu album di nanti. Apa tuh nama albumnya tuh? Belum dipikirin sih sejauh ini. Tapi materinya tentang apa itu? Lagu-lagu. Kalau materinya sendiri sih kemarin sepakat ya udah ya. Sepakat. Apa? Ya kita lebih ke pemerintah lah. Pemerintahan ini. Government. Anjing kontol jawabannya apa kali? Ya lebih ke chaosnya si pemerintahan aja sih kayaknya. Kalau untuk dari lirik-lirik sendiri mungkin Deo yang bisa jelasin. Tapi kalau ini kan tentang pemerintah, tapi kan udah ada yang dirilis kan? Apa single Udah. apa itu? Udah. Nah itu apa tuh yang udah dirilis tuh? Coba dia jelasin. Ada tentang pemberontakan sebenarnya, ada tentang pemberontakan. Ya, gitu intinya. Pemberontakan, terus ada satu lagu yang berbicara tentang kebebasan. Tuh kan banyak orang yang minta kebebasan, tapi nggak kemana-mana, di situ aja. Dia stuck di situ aja. Akhirnya kita buatin lagu buat mewakilkan perasaan kayak gitu. Jadi ngomong-ngomong di sini nih yang menciptakan lagu itu siapa sih? Sama yang mengaransemen lagu. Sebenarnya Kebanyakan bersama. di Raptors. Sebenarnya barengan kebanyakan. Serius. Dari lirik, lagu, nada, dan aransemen bisa juga sama masing-masing personil. Misalnya emang lagi gabut, buat di rumah gitu. Pertanyaan selanjutnya sih. Kalau pertanyaan selanjutnya nih, mulai ada hubungannya nih sama yang tadi nih. Kalau proses kreatifnya itu gimana nih kalian nih untuk kan gua dengarkan lagu loreng nih apa ya? Bisa gua bilang ribet sih. Ada musik metal tapi ada ini loh, ada apa ya? Ada musik, ada instrumen elektronya gitu kan. Nah, itu gimana tuh proses kreatifnya? Apakah ada dari satu orang yang jago main apa? Synthesizer apa gimana gitu sih? Enggak juga sebenarnya. Banyak juga sih yang ngambil dari YouTube gitu kan, kayak oh gimana nih cara buatnya, kita cari di YouTube dan digabungin masuk apa enggak, dipakai atau enggak. Jadi akhirnya dipilih juga sama masing-masing personil. Ini kurang nih, enggak dipakai gitu. Sebenarnya kita lebih ke orkestra sih. Ya, Itu instrumen orkestra. tambahannya itu. Oh, orkestra. Bukan elektro. Orkestra. Orkestra. Oh, yang Oke, kalau gitu kita minum dulu nih minuman dari
BNT Records BNT ini bir halal ya. Seru ya tadi. Bir halal ini. Tadi minumnya udah gue betrik makanya sisa Ini segini. makanya ini sebenarnya bukan isi aslinya itu, jadi udah dicampur itu. Nih, Raptors kan udah mengalami beberapa panggung nih dari 2003 nih ke sama 2024 ini. Kira-kira ada rencana nggak bakal merilis merchandise Wah, iya. apa Cerdas ya. membuat baju atau apa gitu? Kira-kira ada rencana nggak ke depannya? Kayaknya gue juga dari dulu ngikutin, kayaknya belum ada merchandise dari orang. Padahal gue nungguin nih. Nungguin aja ya. Nungguin aja Minta ya kan. Sama nge-repost story. Merchandise itu mau dibuat kan dari tinggal lu aja yang susah bikin apa. Mentang-mentang gratis jadi agak males garapnya kan. Sebenarnya aku dari dulu itu kan pengen digarap tapi masih belum ketemu sama yang oke lah gitu, yang masuk dengan apa namanya kriteria dari si bandnya. Jadi ini masih dalam obrolan. Tapi artworknya ini tapi artworknya ini diimplementasikan ke merchandise dalam bentuk apa nih? Baju apa gelang apa kan? Sorban. Duster Hah? kayaknya. Biar lebih murah ya. Ya lebih ke Biar peminatnya banyak. lebih ke baju sih nanti, kayak bakal ke baju juga. T-shirt ya? T-shirt juga sekali. Oh, standar lah. Gue kira karpet. Sit. Coba itu yang pojok itu diem aja, coba diajak ngobrol Iya. gitu. Dia cuma Jangan ada diem orang nih. lah. Cuma Ini personil ini. goyang aja gitu. Coba ditanya gitu. Apa Orang baru ya, Mas? orang baru apa gimana gitu. Mau kemana, Mas? Pakai mic, Mas. Jadi Mas Nando ya. Ya, Bang Nando ini di Raptor ini baru nih masuk sini. baru banget. Oh, basisnya. Oh, basis. Basis gimana ceritanya? Coba diceritain bisa diajak bergabung sama Raptors ini gimana ceritanya? Panjang nih kayaknya ceritanya. Bu. Masih kalau Panjang. saya bergabung awalnya relasi dari Mas Adi gitu kan. Saya sering berapa kali main ke Monochrome Record. Aduh, kena lo. Cetek lah ada. Hati-hati. Monochrome Recordnya mau disensor nggak? Bayar nih. Promo. Gitu sih awalnya. Ngobrol-ngobrol, sering nongkrong di studio kan. Karena kebetulan basis yang lama Chaos ya. Tahu ini Udin kalau itu. Tapi ini yang orang-orang baru ini yang mana nih? Orang-orang barunya nih. Ini pas nih di sebelah saya nih orang baru ngomong. Iya, aku orang baru. Ya, aduh. Tapi secara sudah pernah manggung bareng Raptors itu ada kenyamanan nggak? Apa? Kayaknya gua cocok nih di band ini nih. Kayaknya udahlah gua males lah, ini bandnya nggak enak gitu. Gimana menurutnya gimana? Apa band kusut nih bandnya udahlah. Band lawak sih kali ya. Nggak ada, udah ada yang coba-coba belum kawan-kawan minjem duit gitu? Bucin gitu. Belum nanti ya. Sejauh ini masih aman sih ya kan. So far so good. Nggak, karena sebelumnya juga emang pernah manggung kan. Sebelumnya juga udah pernah terlibat di band metal. Oh. Jadi- Main bass juga? Nggak, sebelumnya gitar. Oh, gitar. Basicnya memang dulu main gitar. Oh. Tapi Kenapa nggak main gitar aja? Dia cacat ya main gitar ya. Nggak, jangan. Orang lama. Nggak boleh. Tapi lo ngeliat kan dia main gitar kayak gimana? Wih, paten. Oh, paten. Oke. Paten. Skill is dead. Paten. Keren lah pokoknya. gitu ya. Oke, Raptors oke. keren. Mantap. Jadi Mantap. rencana nih kan nanti kalian mau buat album tuh. Albumnya itu mau diimplementasikan, mau buat fisik atau hanya digital, atau kira-kira mau buat showcase juga nih. Kayak Anticolor kemarin gitu kan ya. Iya. Kacau ya apa showcase anti color kemarin. Percaya. Jadi gimana nih? Ya yang jelas pastinya digital ya. Kalau fisik itu nanti kita obrolin lagi ke manajer kita. Wah. Manajer di pojokan tuh, Pak. Kalau showcase itu nanti ya tergantung ruang duta. Gua ngasih kita enggak ya kan? Ya sih. Ya jelas digital oke pasti. Jadi kalian ini sering kumpul bareng atau mau ada acara aja kumpulnya atau ada kepentingan gitu?
lebih ada kepentingan aja sih kalau kumpulnya. Ya kan karena kalau udah mau kumpul terus kayaknya udah sering kan. Jadi kayak kalau pas udah ada acara aja tuh baru kita lebih kumpul-kumpul semua kayak ini nih kan kita lagi ngerjain materi untuk si album. Nah, jadi ini baru nih pada kumpul-kumpul lagi. Tapi sebenarnya para personil ini memang doyan musik metal gitu, apa kayak ada aliran-aliran sendiri gitu, apa terpaksa metal gitu? Enggak sih, emang dari dulu metal sih, dari dulu. Terus coba pantesan gondrong rambutnya. Ini baru ini gondrong, bang tadi nggak pernah gondrong. Sama lagi. Sebenarnya kalau emang dari dulu tuh emang sukanya metal, cuma karena ada sesuatu mau nggak mau pindah dulu dari metal gitu kan, cari lain dan ternyata nggak bisa lari dari metal. Nggak bisa move on dari. Tapi Lorang ini referensi musiknya ke musik-musik yang kayak gimana sih? Sampai akhirnya jadi musik kayak Raptors gitu. Banyak sih sebenarnya. Kalau dari lu sendiri Heeh. apa? Yang paling Influence lu, akurat lah. influence lu? Ada namanya Brand of Sacrifice. Nah itu lebih ke deathcore ya kayaknya, simple deathcore gitu. Lebih ke sana sih, lebih suka kayak gitu. Kalau dari Nando gimana? Kalau gue sendiri sih gue lebih dengerin kayak musik-musiknya Carnifex. Kalau yang sekarang kayak Architect segala macam sih. Lebih ke apa ya? Modern sih sekarang. Oke. Adi. Berat-berat semua ngikut kalau gue bang. Ngikut. Kan lebih ke Roma Irama soalnya ada ketek-ketekan dia kayak Roma Irama jeng jet gitu. Metal dut. Lebih ke Bring Me aja sih kalau gue sendiri sih. Cuma itu doang soalnya tahunya, yang lain gue nggak tahu tuh yang dorong-dorong dia tahu tuh. Din. Sama aja. Gua lebih dengar ke Queen sebenarnya. Makanya ada. Beda-beda jadi referensi di orang ini. Referensinya beda-beda. Makanya Tapi jadilah kalian musik nggak ada Raptors gitu ya. kepengenan kayak ada gimmick gitu ya, kayak Anticolor gitu. Misalkan vokalisnya sebelum manggung itu makan gorengan 1, cabenya 20 gitu di depan penonton gitu kan. Jadi kan kalau metal zaman dulu tuh kan black metal atau tuh Iya, ada yang lempar kepala sekolah ya kan. ada yang gigit apa gitu kan ya. Iya. Apa kalian nggak ada kepengenan gitu ya kayak misalkan nih vokalis lu si Deo nih, bawa tahu 1, cabenya sekilo. Wah. Gitu. Biar menambah semangat gitu. Ada permainan pertunjukan lah, seni pertunjukannya gitu. Gak ada, belum ada gitu ya. Apa emang nggak ada rencana, apa emang udah gitu aja gitu ya? Belum kosong aja sih otaknya. Jadi nggak ada pikiran. Punya ide. Nggak ada sih kayak gitu. Nggak ada sih. Itu walah kita. Nggak ada ya. Nggak. Nggak kayak dulu iya. Lu mau bawa dulu berat lu mah. So pemain lama juga lu kadang-kadang. Kalau sebelum manggung itu ada ritual nggak ada ritual apa gitu apa? Nggak ada sih, lebih ke berak aja sih gitu. Cuma suges gitu. Nah, ini dia deh. Kemarin gue sempat ada cerita dengar katanya Raptors ini mau buat video klip. Dengar dari Malik ya. tapi ada yang bilang foto band aja nggak ada. Nah, gimana nih? Foto band aja nggak ada, tapi mau buat video klip, gimana ceritanya nih? Nggak tahu sebenarnya ngasih itu bikin video klip siapa kali nggak tahu tuh. tapi nih ya, dia orang dulu sempat minta bikin gua buat apa storyboard untuk video klip, tapi nggak gua buat. Karena gratis ya, halus ya. Enggak juga sih. Paling rencana sih kita buat video klip itu di bulan April ya. Habis Lebaran ya, April itu ya. Sementara sebelum Ramadan ini kita rilisin ya, apa? Singer religi. Enggak, video lirik dulu. Video lirik. Sementara video lirik dulu. Nanti bakal tayang pokoknya sebelum Ramadan lah. Itu dari Menyambut Ramadan. dari lagu yang mana tuh? Lagu Argumentasi Diri. Oh, ada yang bahasa ya, bahasa Indonesia ya. Yang ada berapa nih lagunya yang bahasa Indonesia? Cuma satu. Oh. Satu. Itu nggak ada kira-kira pengen buat bahasa Jepang gitu. Atau ada pengen buat bahasa Jepang atau lagi drakor Korea gitu kan.
Takut ini takut belepotan bahasa Inggris. Tapi English semua ya. Tapi lebih susah mana nih buat lirik bahasa Indonesia apa bahasa Inggris nih? Sebenarnya lebih susah bahasa Inggris, orang buatnya bahasa Indonesia dulu baru di translate. Pakai Google Translate ya nih. Soalnya kan kebanyakan kan kalau musisi-musisi terkenal ya kan di Indo kebanyakan katanya lebih susah bahasa Indonesia gitu daripada bahasa Inggris. Soalnya kan bahasa Inggris apa ya? Ya memang itu loh bener-bener apa ya artinya itu ya itu gitu. Tapi kalau bahasa Indonesia dia nyari diksi-diksinya lagi atau apanya gitu kan. Tapi kalau menurut gua sih lebih susah itu buat lagu pakai bahasa isyarat lebih. Bahasa isyarat ya kan. Waduh. Lebih susah itu kalau pakai bahasa isyarat. Kalau mau minjem duit itu. Instrumennya juga pakai isyarat aja. Pantomim dong. Drum goib. Oh iya ini drummernya mana nih? Ada nggak sih drummer? Oh iya drummer nih. Iya, drummer ini mana dia? Karena malam minggu. Oh iya lah. Lagi ada kerjaan sih dia kayaknya. Kan dia juga Kerjaan di Oyo. Rumbon. Ya Red Doors ya. Iya lagi rembukan. Editor tuh ya di tit ya. Salam Don. Menang baik. Tapi ada kan drummernya kan? Ada drummer. Bukan sequencer kan drummernya? Bukan. Ada kata-kata nggak nih buat drummernya kan buat nonton nanti gitu apa nih? Lu kok nggak datang lu ini parah gini apa gimana gitu? Apa besok mau dipecat karena nggak datang? Gua bisa. Jangan. Ya terserah dia aja mungkin kalau pas acara oke. Kita mah nggak terlalu gimana sih kalau Tapi kalau kata manajer gimana? nggak tahu juga gimana kata manajer mana. Nyuruhnya datang. Oh, Cuman ya gimana? Gak bisa dipaksa kata dia. Repot kalau kita paksa. oh ya. Tapi Mas Boy mau nanya gimana nih? Nanya apa nih? Dikit lu aja yang nanya nih. Slow ya. Gua baca skrip dulu. Iya kan? Kita kan masih magang. Masih magang, MC magang. MC magang ya kan. Ternyata pertanyaannya harapan mereka. Apa deh harapan lo orang ini buat ke depan? Harapan Raptors nih apa? buat Raptor. Iya dong, gimana dong? Nggak sih kalau harapan gua bakal inilah supaya lebih kreatif lagi kan. Supaya dengan hadirnya kami yang baru-baru ini kedepannya lebih banyak ide-ide baru juga lah. Long last lah buat bandnya jangan sampai chaos lagi ya. Amin, amin. Dari Mas Dia apaan nih? Aduh, balik terus gua. Kalau harapan itu nggak banyak sih gua ngarepnya. Gue berharapnya cuma Raptors ini ada terus gitu kan. Terus itu kompak selalu nih. Iya sedih, harus gitu. Kan bentar lagi puasa. Gue pengennya Raptors ini selalu bareng-bareng kayak gini gitu, nggak ada perpecahan lagi gitu kan dari sebelum-sebelumnya. Gue pengen kayak gitu aja sih. Oke. Standar. Standar banget. Orang bikin udah keras. Kalau menurut Udin ini kayaknya yang paling kelihatan paling tua di Raptors ya. Kalau gue ya nggak sebenarnya di dunia itu nggak perlu banyak harapan ya. Geser lah deh kalau udah ngomongin soal agama lagi Pak. Ya intinya Raptor itu berharap membuat Indonesia lebih maju aja udah. Omongan 2012. Ya, mantap. Iya harapannya masih sama aja kayak teman-teman yang lain, lebih ke ruang brutalnya aja sih berharapnya. Biar bisa ngadain nanti kan katanya bakal ada next event lagi, kemungkinan besar juga mungkin ada tour dari ruang brutal, mungkin itu aja sih harapan dari Raptors biar bisa tetap solid juga, biar bisa naik terus lah gitu. Jadi kalian ini kan ada di istilahnya di ruang lingkup ruang brutal nih ya. Band yang berada di ruang lingkup ruang brutal. Itu gimana setelah ikut ruang lingkup ruang brutal gitu? Mulai ada panggung lagi kan. Iya. Bener banget juga kayak gitu sosokan. Bener banget. Itu juga diajak.
Dia lebih ada panggung lagi, terus juga bisa kenal-kenal sama musisi-musisi yang lebih senior lagi dari Iya, kita. benar. Dan lebih pentingnya lagi sih nggak ada senioritas ya. Nah, untuk di Lampung ini gitu juga konsepnya Ruang Brutal juga makanya Raptors tertarik sendiri itu karena mereka tidak menarik band itu bukan karena kenal mainnya, tapi karena emang Ada duit. iya. Karena ada duit ya. Pakai kerja masuk. Masuk. Kreasi nanti dulu lah kalau ada gitu. Yang penting ada duit sama gercep lah udah pokoknya. Lincah masuk, cocok. Lincah. Jadi udah sekian, apa ada pertanyaan lagi? Kalau di skripsi udah habis pertanyaan. udah mentok udah. mentok, ya kan? Jadi kita ucapin terima kasih ya. Oke. Terima kasih dah buat Terima kasih Raptor buat sudah hadir. Raptor sudah Terima kasih hadir juga nih. buat WNT. Oh iya, WNT. tempat ini. WNT Musik Studio. Di tempatnya. WNT. Jangan lupa follow. Follow WNT Records. IG-nya WNT Records Ruang dan Brutal. Raptors. Raptors official lah. Official. Nggak pakai official. Official. Raptors official. Aduh, orang nggak pakai official. Oh nggak ada. jangan Lagi-lagi nggak kompak. jangan lupa juga subscribe channel YouTube Ruang Brutal karena bakal ada banyak kejutan di episode selanjutnya. Kalian ada YouTube juga kan? Jangan lupa. Ada ya, jangan lupa juga tuh subscribe YouTube-nya baru ada 6 orang. Ya, siapa tahu nanti ada 7 ya, nambah 1. Udah coba personil baru upload kena marah lagi. Kenapa nama kameramen ya? Udah seneng-seneng nih. Upload baik sih Ran. Nggak sabar modelnya ya kan. Oke, sekian dari kita Sid. Sampai Oke. berjumpa di episode selanjutnya.